barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wa'ala wa asyhadu anna Muhammadan wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Nurul Yaqin, para pengurus, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, yang bergelar tak panggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, jemaah sekalian yang hormati, saya muliakan, yang cintai, yang hadir pada pagi ini ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan mengucap Alhamdulillah, subuh ini kembali Allah hadirkan kita di tempat ini semata-mata berkah rahmat dan nikmatnya. Kalau bukan, berat kita datang, tapi Allah ringankan langkah kita, Allah ikhlaskan niat kita. Semoga berbuah ampunan, berbuah surga nanti di akhirat. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah membentangkan agama ini kepada kita sehingga menjadi terang benderang. Tinggal lagi kita mempelajari, memahami, mengikuti dan mengamalkannya. Oleh itu kita belajar melalui warisan yang telah ditinggalkannya untuk kita, yang beliau jamin siapa yang istiqamah berpegang teguh kepada keduanya tak akan pernah tersesat selamanya. Sebaliknya siapa yang melenceng sedikit saja maka pasti akan binasa. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mustajab doanya Pak Haji. Semalam ketika dihubungi masih dalam kondisi kurang fit. Saya katakan sakit, tidak enak juga, tapi dikatakan tidak, jumpa dokter juga melarut malam gitu. Tapi kata beliau, kalau bisa cari pengganti aja. Saya bilang melalui Ahmad, kata beliau besok sehat tu insyaAllah. Yalah. Alhamdulillah pagi ini bisa kembali hadir, mudah-mudahan tambah sehat, amin ya rabbal alamin. Selesai pembahasan kita kemarin bersama Syekh rahimahullah ta'ala. Sekira sudah jelas masalah yang telah kita bicarakan 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu. Kita menyambung kembali tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan ini kita singgung kembali berdasarkan urutan di sini tentang pertama, setelah kita memastikan tempat salat kita berarti sudah aman, kemudian hal-hal yang sebelumnya mengganggu salat kita
juga kita sudah amankan, yaitu memakai sutra dan hal-hal yang mungkin menyebabkan solat kita terganggu dilewati oleh orang di depan kita, sebagaimana juga disebut kemarin tentang ma yaqta'us shalah, bisa memotong solat kita. Dan setelah menghadap kiblat dan hal-hal lain yang sudah disebutkan, sebenarnya ada suatu bab lagi tentang al-libas bis salah, tentang pakaian salat kita, juga sudah singgung sebelumnya, tapi insyaallah kita kembali lagi secara detail dengan izin Allah. Sekarang kita sudah menghadap kiblat di tempat yang aman, di posisi yang aman, maka yang sangat diperlukan hari ini waktu itu adalah an-niyah, memasang niat, karena niat itu tergantung kepadanya segala amal. Walaupun berat tetapi tidak berniat, maka tidak ada hasil dalam timbangan. Dan keliru dalam berniat juga mengakibatkan batalnya amal. Misalnya kita sholat subuh niatnya sholat asar, atau kita sholat wajib niatnya sholat sunat dan sebagainya, sehingga maka Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena hendak menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya nilainya sama dengan apa yang dia niatkan tadi, yaitu niat hijrah untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hadis ini disebut oleh para ulama adalah salah satu dari 4 hadis yang menjadi qawaidul Islam, yaitu kaedah-kaedah basis atau disebutlah dengan pondasi-pondasi Islam. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat, hadis sesungguhnya amal itu adalah dengan niat. Yang kedua hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang aslinya bukan bagian dari agama, maka itu ditolak daripadanya. Hadis ketiga ad-dinun nasiha, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah an-nasiha, nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami katakan bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada rasulnya, kepada para pemimpin dan masyarakat muslim secara umum. Apa maksud nasihat di sini? Adalah ikhlas dan tulus kepada Allah, mengikuti kitabnya, menaati rasulnya, dan taat kepada para pemimpin dan loyal kepada kaum muslimin semuanya. Dan yang keempat adalah hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin
wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu terang, dan antara keduanya adalah umurun mustabihat, adalah sesuatu yang subuhat. Rumusnya oleh Nabi SAW, faman ittaqa subuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa yang mencegah, siapa yang menghindari yang subuhat, terjaga agamanya, terjamin kehormatannya. Ini 4 hadis yang merupakan qawaidul Islam. Sebagian ada yang mengatakan 3, tapi jumhur mengatakan 4 hadis ini siapa yang memegang teguh padanya, terjaga baginya hadis-hadis yang lain. Nah, berhubungan dengan hadis innamal a'malu binniyat, Imam Abdurrahman bin Mahdi, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengatakan law sannaftu kitaban 'ala al-abwab la ja'altu hadzal hadits fi awwali kulli bab. Andainya saya menulis buku berdasarkan bab-bab, bab misalnya bab ini, bab itu, maka saya jadikan hadis ini di awal setiap bab. Karena apa? Karena kalau misalnya bab as-shalah, niat diperlukan. Babul wudu, niat diperlukan. Babu al-bai', menjual beli, niat diperlukan. Babus sadaqah, niat diperlukan. Babun nikah, juga niat diperlukan. Makanya al-haditsu innamal a'malu binniyat masuk dalam segala sendi dan aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu niat ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bukanlah masalah ringan, tapi dia adalah masalah yang padanya berporos segala amal kita, termasuk niat kita kepada seluruh kaum muslimin. Orang yang niatnya baik keluar perilakunya baik, orang yang niatnya buruk tak bisa disembunyikan, karena amal itu terjemahan daripada niat kita sendiri. Kaum muslimin, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat-niatnya. Para ulama dalam menafsirkan tergantung niat, ada yang mengatakan innamal a'malu tasihhu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu sah dengan niat. Artinya amalan tanpa niat dianggap tidak sah, karena niat adalah rukun utama. Niat adalah rukun utama yang membedakan amal biasa dengan amal ibadah. Ini makna yang pertama, sahnya amalan kalau ada niatnya. Innama tasihhul amalu al-a'malu bin niat, sahnya amalan itu dengan adanya niat. Maka ulama ijma dalam hal ini bahwa niat merupakan rukun salat yang tidak boleh tinggalkan. Kalau terlupa berniat misalnya, walaupun ini hampir tidak terjadi, tidak mungkin orang berdiri pergi ke masjid menghadap kiblat, berwudu sebelumnya, kemudian mengambil sajadah, kemudian mencari ke mana arah kiblat, lalu berdiri menghadap kiblat, lalu tidak berniat. Rasanya tidak mungkin ya, tidak mungkin tidak berniat, tidak mungkin tidak berniat. Cuma niatnya tadi, itu yang masalah. Apakah niat lillah atau bukan? Atau bisa saja syaitan mengganggu seseorang tadi, karena kesibukan yang banyak barangkali, tiba-tiba sambil berpikir dia berniat salat subuh, tapi niatnya salat tahajud misalnya, mana tahu. Jadi dia berniat salat, dia inginnya salat subuh, tapi hatinya ketika itu melintas salat yang lain. Itu ada, tapi tidak selalu. Ada kadang-kadang karena seseorang karena berbagai kesibukan, ya, dalam pikirannya baik dipikirkan sampai menjelang takbir masih berpikir juga, sehingga ketika mau salat yang teringat salat yang lain, bukan salat yang hendak dia dirikan. Nah, bila itu terjadi,
maka dia kembali mengulang untuk solatnya. Tapi jangan diikutkan selalu, bisa was-was kita. Ya, makanya Nabi SAW menyuruh kita, ya, memerintahkan kita tidak tidak solat dalam kondisi yang tidak kondusif. Apa misalnya? Di saat perut sedang lapar, makanan sudah tersedia, tiba-tiba orang qabat atau azan kalau tidak kalau makanan, enggak, makan dulu. Ya, makan sampai betul-betul kita tidak memikirkan makan setelah itu. Bahkan dalam suatu kondisi boleh meninggalkan solat berjamaah. Tapi sindik sapatu ya, jangan salah paham dah. Kalau gitu tadi pas dihidangkan makanan menjelang solat, dihidangkan makanan menjelang solat, bukan. Ada beberapa kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita kecuali memilih antara makan dulu atau solat dulu. Maka kalau memang sudah tersedia, kita tidak tertahan lagi, apalagi yang kena penyakit. Bagus namanya, ma ya, masya Allah, ma. Jadi kalau penyakit ma ini, maka dia dahulukan makan dulu. Demikian juga orang yang sedang menahan, ya, orang qamat, tiba-tiba kita kebelet mau ke bawah, ke belakang, maka dahulukan ke sana dulu. Andainya pun solat berakhir, mana tahu kadang solat terlalu pendek, qamat terlalu cepat, dan WC antri pula. Kan ada bertemu itu antri, ya, jemaah misalnya kapasitas masjid 700 orang, WC hanya 2 di tempat yang ramai. Berdua mampet pula 1 antrian. Maka jangan salat dulu kecuali setelah melepaskan itu. Berakhir salat, insyaallah niat kita sudah. Niat kita sudah. Karena memang sebagian masjid tidak sesuai kapasitas masjidnya dengan jumlah pembuangannya. Padahal orang rata-rata bukan rata-rata, banyak yang memerlukan hajat ke situ. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi innamal a'malu binniyat, amalan itu sah karena niat. Ini yang pertama dikatakan ulama. Dan ini bil ijma'. Jadi saya tidak mengetahui ada khilaf bahwa niat ini diperlukan. Niat dengan makna ini menjadi syarat sahnya solat. Yang bila tidak ada niat, solatnya batal. Nah, apa yang dimaksud dengan kemudian yang makna yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Maknanya innamal a'malu tafdhulu binniyat. Sesungguhnya amalan itu lebih utama tergantung niatnya. Sungguh amalan itu lebih utama tergantung niatnya. Pertama, antara niat wajib dengan niat sunat pasti berbeda nilainya. Artinya salat wajib dengan salat sunat berbeda, haji wajib dengan haji sunat berbeda, puasa wajib dengan puasa sunat berbeda. Andainya hari ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang masih punya hutang puasa misalnya, berniat salat puasa qada yang merupakan wajib, atau berniat puasa sunat atau puasa tatawwu yang merupakan sunat, maka yang lebih besar mana? Mana lebih utamakan? Mengqada. Sampai pada masalah puasa 6 hari di bulan Syawal, mana yang didahulukan? Mengqada puasa Ramadan yang tertinggal atau menunaikan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal? Sebagian ulama mengatakan selesaikan dulu yang 6, sebab yang 6 ini wajib. Selesaikan dulu qada, karena qada itu wajib. Sedangkan yang 6 sunat. Ini menurut sebagian. Tapi sebagian lain mengatakan, dan ini pendapat jumhur, bahwasanya puasa 6 yang wajib itu waktunya panjang. Waktunya panjang. Dari Syawal sampai Sya'ban. Sedangkan puasa 6 hari hanya di bulan Syawal, maka tidak ada halangan untuk mendahulukan yang 6 dulu, setelah itu nanti baru qadanya. Wallahu a'lam.
Dan dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau sering selesai mengqadha puasa setahun sebelumnya di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Dan menurut para ulama, tidak mungkinlah Aisyah meninggalkan puasa 6 di bulan Syawal, karena dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka puasa 6 waktunya terbatas walaupun dia sunat, sedangkan puasa qadha waktunya panjang walaupun dia wajib. Tapi intinya bahwa puasa dengan niat wajib tentu lebih besar, lebih sempurna dari dengan niat sunat. Atau dari sisi banyaknya niat dalam suatu amalan itu. Sebab seseorang dalam satu amalan yang syar'i, amalan yang baik, bisa dengan menggandakan niatnya, tapi seluruhnya yang disyariatkan. Misalnya Syekh Al-Qasimi dalam kitab Al-Wa'dul Matlub min Qutil Qulub menyebutkan bab ini, bab niat itu semakin bernilai pahala karena niat. Misalnya seseorang pada asalnya membaca, karena di antara mereka al-qa'im, ada yang sedang salat, wal musabbih, ada yang sedang bertasbih, wal qari, ada yang sedang baca Quran pula. Maka membaca Quran dengan suara tinggi di dalam masjid pada asalnya tidak dianjurkan, bahkan dilarang bila mengganggu yang lain. Bila mengganggu yang lain, tentu apalagi kalau seandainya membunyikan selain itu dalam masjid. Misalnya saya pernah dalam satu acara dengan salah seorang bupati di suatu daerah, ya, menjelang acara dalam masjid dibunyikan dengan suara keras qasidah, lagu-lagu gitu. Gimana cara untuk mengindikan ini? Dibilang haram lagu, nanti orang khilafiyah katanya. Iya kan, masalah musik, masalah khilafiyah katanya kan. Tentu tidak masuk dibilang haram ini. Apalagi yang buat protokoler bupati. Jadi kadang-kadang tidak bisa diyakinkan dengan dalil dan hukum. Karena kalau saya bilang haram, mereka bilang ustaz-ustaz kami semuanya iya, ada ulama mengharamkan, ada ulama menghalalkan, tidak selesai nanti. Tapi yang jelas Nabi tak pernah mendengarkan. Nah, itu aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya saya bilang, suruh Ahmad, saya minta menghentikan, tidak berani beliau. Ya, tidak berani. Atau tabang siapa yang saya suruh? Akhirnya saya sendiri yang pergi ke protokolernya. Saya langsung ke apa ya? Ini di mana ininya? Operatornya. Bilang di sana. Mohon maaf, ini kan ramai orang yang masuk ke masjid. Ada yang mau sholat. Kan sambil menunggu ada yang sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada yang mau berzikir pagi menjelang duha, mungkin zikir al-sabah. Ada yang mau baca Quran, atau ada yang mau berunding. Mana tahu ketemu calon besarnya di situ kan, menyelesaikan sambil menunggu Pak Bupati datang dan seterusnya. Alhamdulillah masuk, bab ini masuk nih. Ya, ada yang mau sholat, ada yang mau baca Quran, ada yang mau bertasbih, ada yang mau bersilaturahim dan sebagainya. Alhamdulillah dihentikan sampai acara dilanjutkan. Sebab kalau dibilang haram, semua orang pasti ada khilafiyahnya. Sampai-sampai ada yang negur, Ustaz jangan dibahas masalah khilafiyah. Mana ada masalah di dunia ini, masalah fikih yang tidak ada khilafiyahnya. Tidak ada masalahnya kecuali ada khilaf, hampir tidak ada. Yang tidak boleh itu adalah menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Dia tidak boleh. Semuanya masalah ada khilafiyah di dalamnya. Cuman kita di antara khilaf itu mana yang kuat, kita katakan kuat. Yang lain bilang ini yang kuat, dia katakan seperti itu pula. Karena semuanya walaupun zahirnya tidak menyampaikan khilafiyah, satu merekom ini, satu tidak merekom, khilafiyah juga jadinya. Ketika seseorang menyampaikan, nanti dalam bab niat nanti akan saya sebutkan. Masalah talaffuz bin niyah, tentang melafazkan niat. Ya, kalau ada yang ngajar niat selain saya, mungkin dia akan mengatakan niat itu usalli, kan itu ya, fardha al-fajri, kan itu ma'muman atau imaman adaan lillahi ta'ala.
Dia tak menyebut pendapat lain. Sebenarnya ini masalah khilafiyah juga. Tidak ada yang namanya masalah hukum kecuali ada masalah khilafiyah di dalamnya. Ada masalah khilafiyah. Cuman ada khilaf yang syar'i, ada khilaf yang tidak syar'i, ada khilaf yang mahmud, ada yang mazmum. Dan oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat kalau nak menghaji ini setelah zaman Nabi, di zaman Nabi saja ada khilafiyahnya. Zaman Nabi saja ada khilafiyahnya, tapi setelah ketemu Nabi alaihissalatu wassalam selesai khilaf dengan dua penyelesaian. Penyelesaian pertama Nabi sahkan keduanya, itu namanya khilaf variatif. Di kesempatan lain Nabi benarkan salah satu, Nabi anulir yang lain, dan ini keduanya terjadi zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Misalnya, ini contoh dalam salat. Hisham bin Hizam dalam salatnya, hadis riwayat Imam Muslim, salat jadi imam. Di antara makmumnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tuan-tuan tahu sendiri, ada yang salah dikit jangan coba-coba. Umar radhiyallahu anhu dia baca surat Al-Furqan, lalu dibaca oleh Hisham. Ini sahabat, sama sahabat ini dibaca olehnya dengan qiraat yang tidak dibaca oleh Umar. Qara'a suratul Qur'an ala ghairi allati aqra'aniha Rasulullah SAW, berbeda dengan yang dibacakan Rasulullah ke saya, dan dia hafal. Tentu orang hafal tentu dibetulkan, tak mau dia. Akhirnya faqittu an ajala alaihi, hampir-hampir saya selesaikan solatnya. Ya, hampir-hampir saya suruh dia menyelesaikan solat. Coba Umar. Walakin arkhaitu, kata arja itu saya biarkan dia selesai solat, tak sabar lagi Umar, dilingkarkan yang sarungnya ke leher Hisham itu, dibawa ditarik ke Rasulullah SAW. Ini Al-Quran, jangan main-main katanya. Bawa ke depan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan Iqra kepada Hisham, dibaca oleh Hisham seperti bacaan yang tadi dibacakannya. Kata Nabi SAW, hakadha unzilat, seperti inilah diturunkan, seperti ini diturunkan. Lalu ya Umar Iqra, baca Umar. Umar baca berbeda dengan yang dibaca oleh Hisham. Kata Nabi, hakadha unzilat, seperti inilah diturunkan. Di sini paham para ulama bahwa dua qiraat ini sah dari Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maknanya oleh para ulama, makna 7 huruf adalah 7 qiraat. Yang qiraat yang diajarkan ke Hisham lain, yang diajarkan kepada Umar lain. Ini namanya khilaf yang variatif, sehingga kedua-duanya disahkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, khilaf yang sifatnya tadad, tidak bisa disahkan kedua-duanya, dan ini juga terjadi di zaman Nabi SAW. Banyak sekali. Kisahnya adalah kisah Ammar dan Umar, Ammar ibn Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka sedang musafir. Dalam perjalanannya keduanya sama-sama mimpi. Mimpi apa? Yang mewajibkan mandi. Oleh sebab itu orang kita dalam bahasa kinayah disebut mimpi. Mimpi? Tidak pernah mimpi tentu. Mimpi basah. Gitu, mimpi basah. Kalau kami dulu di pondok istilahnya mimpi naik pesawat. Nah, itu bahasanya dulu. Ini bahasa-bahasa kinayah semuanya. Karena orang kita kan halus bahasanya kan. Jadi bahasanya bahasa kinayah, mimpi basah, mimpi apalah, naik pesawat dan sebagainya. Karena dulu kan jarang kita naik pesawat. Jadi ketika si mimpi itu disebut mimpi naik pesawat itu. Nah, jadi sama-sama mimpi kedua-duanya. Nah, bagaimana solusinya? Dalil ada, cuman belum sampai kepada mereka. Sampai seperti apa pemahaman dalil itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka berijtihadlah Ammar, kan fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalau kalian tak dapatkan air, wa in kuntum junuban fatahharu,
Kemudian di ujungnya fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak dapat air padahal wajib mandi, maka carilah sa'idan, debu yang suci, yang baik. Mereka sudah belajar tayammum pengganti wudu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Cuman belum dapat prakteknya dari Nabi pengganti mandi. Akhirnya apa yang terjadi? Umar menunda sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ammar berijtihad. Apa yang dia lakukan? Dia pakai analogi. Kalau wudu atau tayammum pengganti wudu, menyapu muka dan dua telapak tangan, karena wudu tidak membasuh badan. Maka kalau wudu pengganti mandi, maka definisi mandi menyampaikan air seluruh tubuh, maka tayammum pengganti mandi harus sampai pula debu ke seluruh tubuh. Akhirnya bergolek dia di tebu. Bergolek-golek dia seperti tamarraga kama tamarragat dabbah. Dia bergolek di tanah seperti hewan bergolek. Tentu tahu kan ketika kerbau berkubang, tahu ya. Jadi dikenakan semua badannya dengan debu tadi. Kalau sempat ini terjadi, kemudian kita harus siapkan WC tayammum khusus. Ini tambah banyak tadi biaya masjid jadinya. Alhamdulillah. Nah, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sahkan keduanya? Kan sebagian kita asal sudah ijtihad mesti diterima, enggak. Ya, asal baik diterima oleh Nabi, tidak. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ini hati-hati kita. Sebagian orang kan mengatakan asal baik mesti diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tidak. Ada yang baik menurut mereka tidak diterima oleh Allah dan Rasul, ada yang tidak, ada yang baik yang diterima. Asal syar'i diterima, kalau tidak. Sampai ke depan Nabi SAW diceritakan hal itu, maka kata Nabi SAW kepada Ammar, besok jangan buat lagi. Innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Kamu cukup mengukulkan kedua tanganmu ke tanah seperti ini. Fadaraba biyadayhi syarifataini ala sa'id. Lalu Nabi mengukulkan kedua tangannya ke atas debu. Thumma nafakha fihima, kemudian meniup keduanya. Famasaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Lalu Nabi mengusap muka dan berarti satu kali tepuk, ditiup, kemudian usap muka, langsung usap tangan keduanya. Berarti tidak berlaku di sini. Kalau mandi menyampaikan air ke seluruh tubuh, berarti tayammum pengganti mandi menyampaikan debu ke seluruh tubuh, tidak berlaku analogi. Ya. Kan kalau ikut kias tadi kalau kita komparasikan mesti ini penggantian, enggak, ternyata pengganti mandi dan pengganti wudhu di sini sama. Siapa yang jelaskan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab itu enggak berlaku seluruh amalan, enggak berlaku semuanya analogi. Ada yang benar, ada yang salah. Oleh sebab itu masalah khilafiyah itu semua orang bahas. Cuman ada yang bedanya, menyetujui yang umum diamalkan lalu meninggalkan yang tidak umum diamalkan walaupun dalilnya lebih kuat, atau kadang-kadang yang diamalkan itu tidak berdalil sama sekali sehingga kadang-kadang alergi dengan masalah khilafiyah. Kita bukan masalahnya menghidupkan khilafiyah, tidak. Kalau bisa sedapat mungkin khilaf itu diminimalisir, tapi dihilangkan tidak mungkin dalam umat ini kaum muslimin. Nah, itu makna yang kedua. Amalan itu semakin hebat, semakin banyak niat di dalamnya. Tadi katakan baca Quran pada asalnya dilembutkan suara, bukan dinyaringkan supaya yang lain tidak terganggu. Tetapi kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, bila seseorang mengetahui bahwa orang yang di sampingnya atau orang yang di sekitar situ menginginkan mendengarkan bacaannya. Misalnya kita masjid ini ada punya qari kita ingin memperbaiki bacaan, lalu kita suruh dia membaca, kita mendengarkan rame-rame. Maka ilat yang tadi karena Nabi jangan ditinggikan suara baca Quran di masjid sudah hilang semuanya, karena semua ingin mendengar. Tidak lagi yang
bertasbih, tidak ada lagi yang salat, semuanya duduk mendengarkan apa yang disampaikan atau dibacakan oleh orang tadi. Maka ini kata Syekh, kalau dia ketahui dengan niat orang lain bisa mendengarkan karena mereka suka, kemudian dia niat baca Al-Quran lillahi ta'ala karena baca Quran itu ibadah, maka dia sudah dapat 2 fadilat di sini. 1 fadilat membaca Al-Quran, 2 fadilat orang mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Atau ada lagi orang yang kadang-kadang dia tahu dia itu malu nak belajar, tapi kalau mendengarkan orang baca dia suka, maka niatkan untuk mengajar orang tadi. Walaupun secara langsung kita kalau dah tua-tua ni kadang suruh baca Quran lagi malu pula kan, apalagi yang ngajar anak muda pula. Padahal kalau kita lihat dulu di zaman Nabi SAW, ya duta pertama Nabi ke Madinah sebelum Nabi hijrah yang ngajar Al-Quran anak muda, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, umurnya masih belasan. Yang diajarnya umur-umur, ada yang sudah 40, ada yang sudah 35, ada yang mungkin ada yang 50 di antara mereka. Itu diajar. Kalau masalah ilmu tidak masalah dengan nasab, dengan umur. Ya, mohon maaf saja, salah sendiri kenapa lambat belajar. Tapi lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Sebab tingkat orang yang baca Quran, yang mahir dengan yang tidak mahir tentu berbeda. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'al safaratil barara. Orang yang mahir baca Quran nanti dideretkan dengan para malaikat. Jelas? Tapi yang belajar wallazi yata'ta'u fihi, sedangkan yang masih tidak lancar, bukan tidak baik, jangan salah paham. Baca Quran itu tetap baik walaupun tidak lancar, cuman beda peringkat. Ya sama dimanapun kita, naik pangkat, naik peringkat, beda tempat, ya kan? Kan bedalah antara yang yang pemula dengan yang sudah profesional, kan tidak sama tempatnya, barisannya berbeda. Antara jenderal dengan kopral kan berbeda tempatnya. Tentu, makanya orang selalu nak naikkan peringkat itu. Demikian juga dia baca Quran ini. Dan tidak jarang yang berpangkat tinggi lebih mudah dari yang berpangkat rendah. Apakah dia tidak hormat? Wajib hormat. Ya kan? Wajib hormat. Karena memang Allah mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang berilmu dan yang orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat tingginya. Ini makna yang kedua, yaitu tafdhulu, yaitu meningkat pahalanya bila niatnya bermacam-macam. Tapi dengan syarat niat yang tidak bertentangan satu sama lain. Misalnya masuk masjid tadi, orang sudah azan, kita niat salat tahiyatul masjid dulu atau salat sunat fajar. Salat sunat fajar dipisah dengan tahiyatul masjid, tidak cukup waktunya misalnya, sehingga harus dipilih. Hanya saya niatkan sunat fajar merangkap salat tahiyatul masjid, karena ini boleh double niatnya. Karena apa? Tahiyatul masjid ghairu maqsuda li dzatiha. Salat tahiyatul masjid tidak salat khusus, maka boleh digabung dengan solat yang lain. Tapi kalau dia niat khusus, tidak bisa digabung. Ya, tidak bisa digabung. Apa contohnya? Solat duha. Bukan solat duha. Misalnya solat yang tidak bisa digabung, atau puasa misalnya, antara puasa qadha dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa digabung niatnya. Sebab apa? Senin Kamis puasanya maksud dituju dengan Kamis dan Seninnya, sedangkan dan qadha juga dituju dengan qadhanya, maka harus dipisah niatnya masing-masing. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat, yakni takmulu binniyat. Amal itu sempurna dengan niat. Maknanya apa? Kalau niat dah berubah, dia tidak sempurna nanti. Kan di tengah jalan kadang niat berubah. Makanya niat itu harus selalu dijaga. Awalnya niat kita lillahi ta'ala, di tengah jalan sudah berubah li ghairillah, makanya harus dijaga. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan an-niyah? Kalau dalam bahasa Arab, an-niyatu maknanya adalah al-qasdu. Kalau bahasa kita, al-qasdu ini sudah jadi bahasa kita.
maksud. Kan maksud ya. Nah, tuan-tuan kalau bicara maksud biasanya di mulut atau di hati? Hah? Sampai keluar pepatah, maksud hati nak memeluk gunung apa daya? Apanya? Belum meletus. Kalau Pak Meftu Basyuni Menteri Agama kita dulu bilang maksud hati nak memeluk gunung apa daya, duit tak ada katanya. Ya kalau tak ada duit macam mana nak memeluk gunung itu jadi milik kita. Tapi kalau ada duit bisa orang miliki itu gunung. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi al-qasdu, maksud. Kalau maksud, saya suka juga berkelana dalam masalah bahasa ini. Saya tanya juga ke kawan-kawan saya dari bahasa negara lain gitu. Yang namanya maksud, an-niyah kan maksud diterjemahkan dalam bahasa masing-masing. Bahasa kita maknanya adalah maksud hati kan. Tanya lagi dalam bahasa lain juga dengan makna yang sama. Ada nggak yang maksud itu di mulut dalam bahasa tuan-tuan? Alhamdulillah belum saya temukan di bahasa yang saya tanyakan. Ya bahasa Filipina misalnya, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Pakistan, bahasa Brazil, bahasa Argentina, bahasa Australia masih Inggris kayak, bahasa Portugis, bahasa sampai orang Swedia pun dan sebagainya saya tanya, sampai orang Rusia. Ada enggak selain di hati makna niat? Mana tahu nanti kita kan di bahasa lain bisa diartikan dengan lain. Semuanya sepakat yang namanya an-niyah, yang namanya niat itu letaknya di hati. Berarti orang Arab tidak sendiri. Seluruh bahasa di dunia memaknai niat itu adalah di hati. Oleh sebab itu sepakat pula ulama kita menyebutkan bahwa niat itu adalah di hati. Dengan makna andainya, ini kan sebagian. Demikian pula dalam bahasa-bahasa lain yang sempat saya tanyakan juga seperti itu. Kalau tuan-tuan dan perempuan punya waktu nanti ketemu sama orang Cina misalnya, tanya juga. Mana tahu yang saya tanya mungkin keliru dia, tapi ramai sekali teman saya orang Cina. Nah, jadi atau orang Rusia misalnya dan lain sebagainya. Ramai mereka saya tanyakan, ternyata rata-rata bahasanya yang namanya niat adalah di hati. Sesuai dengan bahasa Arab juga, al-qasdu. Oleh itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Rawdatul Talibin juz 1 224 seperti nukil saya di sini, wan niyyatu hiyal qasdu. Niat itu adalah maksud. Naam. Wa yuhdirul musalli fi dhihni dzatas shalah. Orang yang salat menghadirkan dalam pikirannya, zihn, pikirannya. Pikiran itu di mana? Di hati. Lahum qulubun la, apa lagi ayatnya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati-hati yang tidak memahami. Biasanya kalau orang tidak paham yang dituding apanya? Orang yang tidak paham yang dituding apanya biasanya? Kan? Ndak encer otaknya gitu kan, itu dua orang. Sebenarnya pikiran itu adalah fil qulub ala kulli hal. Jadi ya dikata beliau yuhdirul musalli fi zihnihi, di pikirannya zat as-salah, zat salatnya, artinya salat yang hendak dia didirikan. Wa ma yajibu at-ta'arrud lahu, dan apa yang mesti diniatkan baginya min sifat sifatiha, dari sifat salat itu apa? Karzuhriyah, seperti salat zuhur misalnya. Jadi memang hadir di hati kita salat zuhur. Wal fardiyah, dan juga fardu, sebab beda antara fardu dengan sunat. Naam. Wa ghairiha, dan selainnya, salat sendiri atau salat berjamaah. Kalau berjamaah berarti kita niatnya mengikut imam. Kalau kita jadi makmum, kalau jadi imam berarti menjadi imam. Misalnya saya berniat dalam hati salat zuhur, sah. Kemudian fardu, bukan sunatnya, karena ada salat sunat zuhur. Kemudian ikut imam. Kemudian lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dalam hal ini apa perlu qadaan atau adaan? Karena pada asalnya salat kan tidak diqadha. Pada asalnya salat tidak diqadha. Nah, maka tidak
Kalau tidak disebutkan adaan pun tidak masalah, tapi disebutkan mungkin lebih ini, yaitu menyelaksanakan salat yang sekarang, yaitu adaan lillahi ta'ala. Dan ini yang paling penting, mesti lillahi ta'ala. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah, thumma yaqsidu hadhihi al-ulum qasdan muqarran li awwal at-takbir. Dan ini, niat ini semuanya diingat ketika takbir memulai salat. Artinya bukan setelah baca Al-Fatihah baru niat, tidak, tapi adalah ketika memulai salat. Dari sinilah berangkat awal mula dilafazkannya niat dalam ibadah. Niat dalam ibadah. Dan yang pertama yang mengisytiharkan di alam Syafi'i ada Abu Ubaidillah Az-Zubairi. Beliau yang pertama isytiharkan dan diikuti oleh yang belakangan. Ini masalahnya kadang-kadang belakangan mengikutinya bukan mencari dalil yang kuat, tetapi memperkuat yang diikuti. Ya, kalau itu bisa saya lakukan karena alasan mereka untuk menguatkan. Ya, hati meniatkan, lisan menguatkan. Hati menguatkan, lisan menguatkan. Oleh sebab itu maka terjadi khilaf di sana. Kalangan Syafi'i, bukan dari Imam Syafi'i, bahwa itu adalah pemahaman yang keliru terhadap perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, itu wajar saja. Kalaulah perkataan Allah dan Rasul saja bisa keliru dipahami oleh sebagian ulama, apalagi perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dan itu tidak aib, andainya kita tidak menjadikannya jalan untuk fanatisme. Ya, biasa manusia salah itu adalah hal biasa, ulama salah hal biasa. Yang luar biasa adalah sudah jelas salah tapi pada nilai solat kita. Karena jelas dari hadis tadi, siapa yang mengada-ngada itu ditolak. Apakah tolak semuanya atau tolak itu saja atau dan sebagainya kita nggak tahu. Tapi yang jelas amalan yang diada-adakan itu tidak terima. Nah, ada dua perkara dalam masalah ini yang perlu diingatkan. Sebagian mungkin jarang mengingatkan. Satu, masalah talaffuz, melafazkan itu khilaf. Memang dia melafazkan itu khilaf. Walaupun yang empat sebenarnya tidak khilaf mereka. Yang ada satu hal yang lupa dan luput selalu diingatkan, yaitu menguatkan suara. Nya talaffuz itu kan misalnya macam bismillah misalnya, Nabi membaca bismillah, dilafazkan bismillah Nabi dilafazkan atau tidak? Ya wajib dilafazkan, kalau tidak dihitung tidak membaca. Jadi yang namanya membaca itu dilafazkan, tapi didengar atau tidak? Tidak didengar kecuali yang dibaris yang dekat dengan Nabi alaihissalam. Siapa yang mengukur kronologi riwayatnya akan paham bahwa riwayat yang menjaharkan bismillah itu orang-orang sahabat senior yang di depan, yang belakang tidak mendengar, apalagi ibu-ibu. Ini masalah nanti pas sampai kepada Al-Fatihah insyaallah taala. Ya, sekarang dilafazkan, misalnya saya salat sekarang, wassalli wadha as-subhi imaman adaan lillahi ta'ala. Tentu tidak dengar, ini dengar karena pakai mic ini. Ya, tidak dengar. Tapi mungkin yang samping kiri kanan saya dengar. Ini dihitung melafazkan. Tapi kalau menjaharkan lebih kuat pula dari Allahu Akbar kadang, kan karena pakai mikrofon kan usolli. Kalau ini sepakat ulama mengatakan tidak disyariatkan. Tidak ada khilaf dalam bab ini. Ini yang sering kurang diperhatikan. Jelas? Saya ulang kembali, melafazkan dengan lisan, dengan gerak bibir dan gerak lidah itu khilaf antara yang membolehkan dengan yang tidak. A'immatul arba'ah pada asalnya, kalau kita hitung Imam Syafi'i karena pengikutnya salah memahami tadi, maka kita katakan Imam Syafi'i rahimahullah, kecuali Imam Syafi'i tidak mengatakan disyariatkan, tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya, mazhab Syafi'i melafazkan. Ini khilaf. Cuman menguatkan suara, mengangkat suara sehingga terdengar oleh jemaah semuanya, usallinya atau nawaitunya, itu sepakat ulama semuanya tidak disyariatkan. Sehingga dengan demikian saya anggap masalah niat ini sudah selesai. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Ada pertanyaan juga? Ini banyak masalah ini, pertanyaan saya paham tuh banyak pertanyaan. Tapi kalau kita buka silakan aja. Nah, silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pertanyaannya, kita keluar dari rumah, pada umumnya kan dia berwudu dari rumah. Niat saya misalnya tadi kan, dari rumah, sini bapak dekatnya, saya jauh kan. Dari rumah saya niatnya apa tadi? Pergi sholat subuh. Sah? Pergi sholat subuh. Di mana? Di Masjid Nurul Yaqin. Imamnya siapa? Saya tidak ingat. Nah, atau belum tahu, karena bisa aja imam berganti. Nah, apakah sah niat saya tadi? Sudah sah. Selama tidak berubah menjelang sholat. Menjelang sholat, kecuali menjelang sholat berubah niatnya, itu lain. Tapi kalau dari tadi sudah berniat untuk pergi sholat, lalu takbir, dan tidak berubah niatnya, itu sudah sah. Dan rata-rata kalau tak berubah niat, menjelang takbir itu pasti ada niat. Iya enggak? Tadi saya katakan, kita cari sab di mana yang kosong misalnya, atau ketika orang qamat, Allahu akbar, la ilaha illallah, awak berdiri tadi ngapain? Mau sholat kan? Mau sholat apa? Zuhur. Blank, tidak mungkin, masih sholat subuh. Jadi kita niatnya sholat, niat tadi belum berubah, sekarang ketika qamat itu pasti sudah dan niat sekali. Nah, dan alhamdulillah seluruh orang Islam mesti niatnya karena Allah. Niat karena selain Allah tu masuk belakangan, gangguan dari syaitan. Pada asalnya semua orang yang sholat lillahi ta'ala, apalagi kalau sholatnya ke masjid pula, ya Pak ya, apalagi sholatnya rutin ke masjid. Kecuali karena ke masjid ada niat tertentu, itu hal lain. Tapi kan ini niat tertentu kan kadang-kadang cuma pas musim-musim menjelang 2024 aja kadang. Iya, niat kampanye kadang-kadang, itu lain hal. Tapi pada umumnya walaupun niatnya kampanye, tapi sholatnya kan tidak berubah juga niatnya. Sah? InsyaAllah niatnya lillahi ta'ala. Cuma datang ke masjidnya mungkin untuk ini dan itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas sah sholatnya karena apa? Niatnya sholat subuh. Walaupun dia niatnya nanti nak prososialisasi misalnya, atau yang lain-lain, apapun niat kita, tapi sholatnya tetap lillahi ta'ala. Cuma dalam sholat atau menjelang sholat, hal-hal lain itu datang kemudian. Wallahu a'lam. Jadi dah cukup tu Pak, insyaAllah. Ya, ulama mensyaratkan ta'addudun niat, boleh niat itu lebih dari satu dengan syarat masang solat itu tidak berdiri masing-masing. Kalau bahasa pikirnya ghairu maqsudatin li dzatiha, salat itu tidak dimaksud secara khusus. Kan ada nama salat yang khusus ya, salat rawatib, salat sunat sebelum subuh. Ya, kalau digabung dengan salat yang lain bisa kita tengok yang lain ni apa? Yang tidak dimaksud li dzatiha. Tidak punya nama khusus sebenarnya. Seperti salat tahiyatul masjid. Sebab Nabi tidak menamakannya tahiyatul masjid. Nabi hanya mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid. Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Bila seseorang masuk masjid, jangan duduk sebelum rukuk 2 rakaat. Maksudnya jangan duduk sebelum solat 2 rakaat. Solat apa ya Rasulullah? Nabi tidak tentukan solat apanya. Maka antara tahiyatul masjid dengan sunat tadi boleh digabungkan. Bukan sunat aja, dengan wajib pun include sekali. Dengan wajib pun include sekali. Karena kita disuruh atau dilarang duduk sebelum salat. Kan 2 Ustaz.
dua aja dah cukup, apalagi empat. Dua aja cukup, apalagi empat. Ini qiyasul aula. Artinya dua boleh, apalagi empat. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya ibadah itu maksud lidzatiha, itu enggak. Kalau boleh saya analogikan Pak Haji, ada iuran wajib, ada iuran tidak disebut namanya. Misal masuk anak sekolah, uang pangkal sekian, uang perlengkapan sekian, uang makan sekian, ya. Lalu bapak nak beri yang lain, masukkan aja lah. Mungkin lebih banyak, tidak ada masalah. Nah, jadi niatnya selama tidak maksud. Tapi kalau seandainya yang ini uang pangkal Ustaz, gabung dengan uang ini tapi jumlahnya sama aja, tidak bisa. Nah, harus dibedakan. Wallahu taala alam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini memang sulit. Saya tidak mau lah. Hah? Maaf, kurang dengar. Ada yang mendengarkan aja, ya, dia tidak setelah baca ayat atau ada yang mendengarkan saja. Jadi alasan ini, teman ini, karena siapa yang membaca Al-Quran dan kita mendengarkannya, maka pahalanya sama. Jadi dalam sholat fardu dia tidak membaca. Namun saya karena masih awam ini, saya belum ini terus jelas saya kalau membaca Al-Quran memang ya ini dalam terkait sholat kan. Iya. Jadi kira-kira ini apa memang kita tidak perlu membacakan Al-Fatihah atau ayat dalam Baik. Yes, saya dah paham insyaAllah. Sebenarnya akan kita bahas nanti dalam bab qiraah fi shalah, tapi tidak apa karena beliau sudah bertanya. Saya katakan masalah membaca dalam salat ada dua. Satu membaca yang sifatnya rukun, yang satu baca yang sifatnya wajib. Yang rukun adalah Al-Fatihah, adalah baca Al-Fatihah. Pertama, ijma' ulama Al-Fatihah itu wajib dalam setiap rakaat bagi makmum, bagi imam dan bagi yang solat sendiri. Bagi imam dan yang solat sendiri. Mereka khilaf dalam masalah orang yang jadi makmum dalam solat jahar. Sedangkan dalam solat sir semuanya wajib, balik ke yang tadi, karena dia tidak mendengarkan imam. Dalam solat jahar ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah ketika imam baca Al-Fatihah makmum wajib mendengar saja berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarkan dan diam. Kan dengar dan diam. Kan berarti kan tidak boleh kita ikut membaca. Lalu agar kalian dapat rahmat, ditambah dikuatkan dengan hadis lagi. Man shallama al-imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang salat bersama imam maka bacaan imam mewakili bacaannya, bacaan makmum. Sahih? Berarti dipahami dari ayat dan hadis-hadis dalam masalah ini sebagian memahami termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Karena ayat wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu, asal muasalnya ayat ini turun dalam salat, maksudnya dalam masalah bacaan dalam salat. Jadi bila dibaca Quran maka diamlah. Ini makna umum yang dipahami dari ayat dan hadis ini. Kalau bukan karena ada hadis-hadis lain yang zahirnya bertentangan dengan ini, kita sudah klub di situ. Artinya sudah selesai. Bahwasanya membaca imam kita harus diam dan dengarkan, karena itu perintah.
Cuman ada hadis-hadis lain lagi yang zahirnya juga mewajibkan kita baca Al-Fatihah. Misalnya, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salata lahu. Orang yang tidak baca Al-Fatihah tidak sah salatnya. Lalu antum jawab ditaksis dengan ayat hadis tadi. Imam kan sudah baca, bacaan imam sudah mewakili. Saya jawab lagi. Tapi kan ada hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya. Innakum taqra'una min khalfi. Kalian ikut membaca di belakang saya. Dijawab oleh sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Benar Rasulullah. Nabi katakan, "La taf'alu illa bi ummil Qur'an." Jangan kalian ikut membaca kecuali Al-Fatihah. Oleh sebab itu jumhur mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah tetap wajib bagi makmum. Tetap wajib bagi makmum. Ini yang saya pilih. Yang tidak membaca berarti pendapat yang pertama, mazhab Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak dari ahli hadis. Oleh sebab itu dari sisi dalil pendapat mereka lebih kuat dalilnya. Tapi dari sisi nazar, ya, kembali ke hukum asal, kita lebih kuat dalilnya. Kemudian dalil mereka lebih kuat, cuman kita lebih hati-hati. Sebab hukum asalnya Al-Fatihah wajib dibaca oleh siapapun yang salat. Dan tidak ada yang sharih mengatakan Al-Fatihah jangan dibaca. Kalau imam suruh baca, punya makna dari makna umum. Sedangkan kita punya hadis khusus tentang masalah Al-Fatihah. Jangan kalian ikut baca kecuali Al-Fatihah. Berarti dikecualikan, dikhususkan dari dalil umum tadi, surat Al-Fatihah. Lalu kapan kita baca Al-Fatihah? Nah, di sini berbeda lagi. Ada yang mengatakan imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin di sela-sela itu. Cuma perkaranya masalah timbul di mana? Waladdallin. Nah, abang mau baca apa dulu? Nak baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau langsung amin? Nah, paham maksud saya? Belum. Ngaku aja belum. Sebab ketika imam baca waladdallin, apa yang mau dapat pahala anda? Siapa yang aminnya sama dengan malaikat, maka diampuni dosanya. Berarti amin dengan malaikat itu, para ulama menyebutkan yang paling diharapkan adalah sama dengan imam membaca amin. Ketika imam bilang waladdallin, apa bilang imam? Amin. Kita kan bersamaan tuh. Nah, diharapkan sekali amin malaikat juga, karena bersama kita ikut juga malaikat salat. Pasti dia ikut imam juga. Nah, kalau abang membaca tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kan diikuti terus kan antara napas imam itu. Yang parahnya lagi kalau imam satu napas, satu apa dia. Tahu imam kan suaranya panjang kan, apalagi di salat tarawih kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ya, sampai waladdallin. Gimana mengikutinya? Ini pendapat yang pertama, yaitu satu ayat dibaca, satu ayat kita baca. Menurut saya kendalanya di sana. Yang kedua, ada yang mengatakan dibaca dia waktu imam diam antara baca Al-Fatihah dengan membaca surah. Cuman didebat oleh yang lain, iri diamnya imam antara baca Al-Fatihah dengan baca ayat itu tidak ada contohnya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah diamnya imam itu semata-mata untuk itu? Sebenarnya tidak. Imam kadang setelah baca Al-Fatihah, kadang diam itu kadang milih ayat apa yang mau dibaca. Jadi diamnya itu bukan sengaja diam kadang, karena kadang bingung ayat mana yang dibaca. Ya terus terang aja, apalagi yang bagi yang hafalan sedikit, ini bosan cuma ayat itu terus katanya kan.
Ya, benar kan salat di masjid. Ya, ayat imamnya tidak berubah dari apa wasyamsi wa duhaha itu paling tinggi. Itu nanti itu terus ke bawah. Jadi stoknya habis gitu. Jadi dia ngingat subuh kemarin apa ayatnya itu barangkali. Ya, tapi kalau yang bagi hafalannya banyak kan aman nih kan. Ya, setahun kita tidak kehabisan stoknya Pak dia. Lain ayat setiap subuh. Tapi yang bagi hafalan terbatas. Ini mungkin terdiam dia mungkin. Bukan karena sengaja diam. Tapi kalau sengaja diam tidak ada dalil atau sunnahnya seperti itu. Tapi kalau ada yang terdiam itu mungkin karena itu. Wallahu a'lam. Atau ijtihad tadi memberi kesempatan bagi makmum. Wallahu a'lam. Saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan bahwa dibaca selepas imam baca Al-Fatihah. Apakah di waktu diamnya selesai semuanya atau sebagiannya setelah dia boleh membaca surat. Sebab apa? Dalilnya hadis Abu Dawud tadi. Kalian baca di belakang saya. Jawaban Nabi, mereka iya. Jangan kalian baca kecuali Al-Quran. Sebab bacaan itu mengganggu bacaan Nabi tadi. Dia memang bacaannya bisik-bisik kan, tapi kalau sudah ramai bisik-bisik kedengaran. Akhirnya Nabi bilang jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah. Berarti mereka membaca sesaat Nabi membaca ayat. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu terdapat pengecualian di sini. Insyaallah kita bahas pada waktu membaca nanti insyaallah. Saya silakan. Ini tren sekali saya lihat orang program. Tren. Sholat di kodok ada yang sholat di kodok hingga itu adalah benar. Ini tren sekali orang tua, ibu-ibu, bapak yang sholat tadi sudah sholat lagi dia. Katanya apa? Mengganti sholat ada dari Kalau dicarikan dalil ada Pak. Ya, kalau dicarikan dalilnya ada. Tetapi kalau ada dalil atau tidak ada dalil. Ini banyak masalah sudah diamalkan baru dicarikan dalilnya. Yang masyhur di sejak zaman Nabi alaihissalam, tidak ada Nabi alaihissalam memerintahkan orang untuk mengqadha salat. Tidak ada Nabi memerintahkan orang mengqadha salat yang sudah lama-lama itu, kecuali salat orang yang tertidur dilaksanakan setelah keluar waktunya, di waktu dia bangun, namanya qadha memang. Tapi yang selebihnya itu tidak pernah disuruh oleh Nabi alaihissalam. Yang kedua, pertanyaan sahabat banyak kepada Nabi diantaranya tentang masalah ini. Ma balu an-nisa yaqdina as-sawma wa la yaqdina as-salah. Kenapa wanita itu kalau haid nifas mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Badan mana yang lebih besar, salat atau puasa? Salat lebih besar. Nah, ketika ditanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang itu, Ibu marah dia. Aharuriyatun anti? Kamu ni orang Haruriyah. Haruriyah itu Khawarij. Orang Khawarij itu yang suka mendebat sesuatu yang sudah final, yang suka mengada-ngada sesuatu yang sudah selesai. Nabi sudah tentukan salat tidak diqadha, puasa diqadha. Lalu dia tanya-tanya lagi, ungkit-ungkit lagi. Kenapa? Jangan tanya. Sebab ini Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia kerjakan, apa yang dia putuskan. Kita yang ditanya taat atau tidak. Oleh sebab itu wallahu alam, maka salat tidak diqadha. Adapun ada yang melakukannya alasannya tadi. Kalaulah salat sunat saja boleh diqadha. Misalnya tadi siapa yang tidak sempat salat sunat subuh, lalu dia boleh salat setelah terbit matahari qadhaan. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Atau dia qadha setelah solat selesai. Cuma nanti orang curiga. Makanya para ulama menyebutkan sebaiknya dia tunda. Sebab apalagi di tempat yang tak biasa. Misalnya tadi saya tidak sempat solat sunat misalnya. Lalu saya nak qadha, boleh tadi selesai solat wajib saya qadha langsung. Itu boleh. Cuman sebaiknya saya tunda sampai menjelang terbit
hari supaya orang tidak bertanya-tanya, ini sholat apa pula ini? Atau jangan orang curiga, ini ustaz sudah alirannya beda sama kita, tidak sah sholat bersama imam kita. Banyak takdir nanti, betul kan? Oleh sebab itu maka hal-hal yang subuhat seperti ini mesti dihindari. Kalau bisa tanpa subuhat kita lakukan, lebih baik kalau ada daripada ada subuhatnya nanti orang bertanya-tanya. Yang tinggal mengaji sama kita menanya, selesai masalah. Tapi kebanyakan kan tidak mau bertanya. Yang kedua, kebanyakan tidak pergi sebegitu saja. Nanti dapat berita, di fotonya pula itu. Ini Ustaz Dasman sholat setelah sholat subuh. Nanti capture-nya lain macam-macam tuh. Macam-macam aliran baru di dan sebagainya. Oleh sebab itu dihindari hal-hal yang menyebabkan timbul tanda tanya subuhat tadi. Jadi alasannya kalau boleh salat ini. Yang kedua bahwa salat salat fardu itu adalah hutang kita. Dan hutang kalau dibayar Allah suka. Kalaulah hutang puasa boleh kita bayar, apalagi hutang salat dan sebagainya. Semuanya adalah analogi-analogi yang dalilnya dipaksa bahasakan. Wallahu taala alam. Ada sebagian lagi yang saya tak ingat sekarang dalilnya, tapi yang jelas semuanya tidak ada dalil yang sahih dan sharih, semuanya adalah dalil yang dicocok logikan. Karena apa? Karena dikerjakan dulu baru dicarikan alasan. Nah, carikan dulu, kerjakan dulu, nanti learning by doing. Carikan lazan hukumnya waktu pun sudah berlanjut. Allah musta'an. Baik. Ini ada lagi peluang nanti Pak. Kalau udah meninggal ada fidyah lagi. Akan ada fidyah salat. Alasannya fidyah puasa ada, tentu fidyah salat juga ada juga. Semuanya dicocok logikan. Wallahu musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Rupanya jam dah hidup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.